Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue lagi ada di event Indonesia Modification and Lifestyle Expo tahun 2022. Dan sebenarnya ini adalah hari kedua. Hari pertama kemarin tuh gue sama Dipo sibuk banget, kita jadi pembicara. Ada banyak banget deh kegiatan kita kemarin. Jadi kita baru sempat bikin video untuk nge-review acaranya di hari ini. Dan untuk IMX tahun ini tuh temanya Indonesian Culture ya. Jadi banyak modifikasi khasnya Indonesia di dalam sana. Dan untuk sambutan pertama di depannya kita langsung diperlihatkan dengan mobil-mobil dari bengkel Prabus yang bertemakan Fast and Furious. Kemarin tuh Dipo pas persiapan IMX pun juga udah rolling shoot bareng nih malam-malam untuk promo acara ini. Dan kita lihat satu-satu ya. Ini Supra yang udah kita pernah review sebelumnya. Bagi kalian yang mau nonton secara detail langsung aja klik link di atas ya. Dan ini adalah R34 Om Koko yang katanya 1000 HP dan ini dimodif mirip banget sama punyanya Brian O'Connor. Dan yang gue suka detail dari stripping birunya ini ada gradasinya gitu di kap mesin. Jadi dari biru yang pekat ke bawahnya tuh udah nggak pekat. Di filmnya kayak gini juga deh kalau nggak salah. Ini detail yang keren banget, sponsor-sponsornya pun juga sama kayak di film. Hanya beda di body kit aja. Kalau body kita tuh kalau di film Seawest, kemarin Om Koko juga udah mau pakai body kit Seawest tapi belum dapet. Nanti kalau udah dapet juga jadinya sama persis kayak si Supra-nya. Ini Supra-nya sama persis soalnya body kitnya. Terus sebelahnya nih ada mobilnya Suki ya, S2000 kemarin yang bawa Dipo. Namanya jadi Suki Min. Suki Min. Ini S2000, dalamnya kita lihat ya. Kita masuk ke dalamnya deh. Nah, untuk dalamnya ini dibikin mirip banget juga sama di film ya. Ada bludru-bludrunya gini, warna pink. Cocok banget sih kalau yang bawa cewek. Ada tombol nose-nya juga. Lucu banget sih S2000 diginiin ya. Dan di sebelahnya nih, kalau kalian lihat ada mobilnya Leon. Ini R33 warna kuning. Dan by the way ini semuanya stiker ya, full decal dari Max Decal. Keren banget. Dan di depan, kita lihat lagi. Nah, di depan sini ada mobilnya DK nih, musuhnya Mona Lisa. Kalau ini di universe-nya Fast and Furious 3 atau Tokyo Drift. Kalau yang di belakang itu kan Fast and Furious 2 sama Fast and Furious 1 ya. Lanjut di sini ada yang Tokyo Drift juga nih. Mobilnya Mas Darius dari Cool and Light. Seperti biasa kita juga udah sering review mobil ini. Dan seperti biasa juga kalau gue lagi nge-review acara kayak gini, gue akan nge-review mobil-mobil yang gue suka aja ya. Yang sesuai sama selera gue dan selera Garasi Drift. Jadi di sini ada challenge Blackstone nih, diantaranya ada mobilnya si Atta Halilintar, Mas Andre Taulani, Papa Gading, mobilnya Uya Kuya dan Raffi Ahmad. Ini semua di challenge, suruh bangun mobil dan yang menang tuh katanya dapat hadiah 1 miliar. Kalau gue pribadi sih kalau misalnya gue jadi juri ya gue bakal milih mobil yang ini sih. Karena kan kita lihat dari modifikasinya ya. Ini mobilnya Mas Andre dari E30 biasa dibikin jadi hatchback ya. Mantap banget ya. Yang tadi sedan jadi kayak gitu. Itu dipotong semua belakangnya. Ya ini juga gak kalah keren sih. Si Atta Halilintar dari Avanza jadi Avanza EV. Cuman bagi gue detailnya ada sedikit yang gak rapi. Ya gue bukan juri sih, tapi ya menurut gue semuanya modifikasinya mantap-mantap. Gak kalah sama modifikator lainnya. Nah sekarang kita lanjut masuk ke hall utamanya. Kalau tadi itu cuma pembukaan doang di depan, sekarang ini benar-benar pamerannya ya. Dan by the way Subaru Forester giveaway yang kemarin bakal diumumin pemenangnya malam ini. Jadi kita bakal bikin video sampai malam untuk ngeliat pemenangnya. Bakal seru banget sih karena on the spot akan diacak gitu ya. Kayak kemarin IMX 2019 kita akan lihat pemenangnya siapa. Dan untuk di hall ini ada top 50 ya. Top 50 tuh ibarat kayak kontesnya gitu. Di sini ada mobil-mobil modifikasi ntar dinilai satu-satu dan ada booth-booth lainnya juga. Ini ada boothnya Liberty Walk, ada Turbo Bastard. Turbo Bastard ini velg terbarunya Mas Gofar Hilman. Dan yang paling menarik sih menurut gue boothnya Liberty Walk kayak di sini karena ini adalah brand Jepang yang lumayan favorit juga. Body kitnya keren banget dan mereka bawain 2 mobil nih kali ini ya. Ini R35 yang V1 ya kalau nggak salah Liberty Walk ya. Dan ini ada Aventador yang pakai Liberty Walk Limited Edition. Sampai ke velg-velgnya itu juga dari brand Liberty Walk yang bahannya karbon Kevlar. Oke ini mantap banget modifikasinya dan bener-bener ekstrim ya menurut gue. Sampai ini lihat deh, ini udah jauh banget nih, splitter depannya sampai depan sini. Dan kalau gue ada kesempatan untuk review lebih lanjut mobil ini, gue sih pengen banget ya. Dan by the way ini nggak dibawa dari Jepang, mobilnya emang mobil modifikasi Indonesia.
Yang dibawa dari Jepang adalah merchandise-nya. Kemarin gue udah beli merchandise-nya, keren-keren banget. Dan ada orang Jepangnya juga yang datang ke sini. Tapi bukan Mas Kato ya, siapa gitu namanya, anak buahnya Mas Kato. Nanti kita bakal talk show juga bareng mereka. Dan di sini ada mobil-mobil top 50 NMAA yang kita akan lihat satu-satu sesuai selera gue. Ini di sini ada Innova yang menarik perhatian gue. Kalau kalian lihat nih, ini headnya karbon, anjir, bisa gitu ya dikarbonin. Covernya juga karbon semua, mantap banget. Ini wire tuck juga, jadi rapih banget engine bay-nya dan lucu sih. Menurut gue ini modifikasi yang out of the box juga, dikarbonin semuanya. Kita lihat lagi yuk yang lain. Nah, di sebelah Innova yang tadi ternyata ada 86 yang menurut gue mantep banget. Ini modifikasinya, gue nggak tahu ini bumpernya pakai merek apa, entah itu custom atau emang aftermarket. Cuman bumper depannya ini udah kayak bumper time attack yang aerodinamisnya tuh diperhitungkan banget. Nih kalian lihat nih, karbonnya segede ini, moncongnya maju banget ke depan. Dan menurut gue ini cocok banget sih bumpernya di 86. Nggak pernah gue ngeliat 86 kayak gini. Biasanya kan di Indonesia Rocket Bunny, Karma. Kalau ini benar-benar beda gitu, time attack look banget. Oke, kita lanjut jalan-jalan dan di sini ada booth-nya Belkote seperti biasa, brand cat made in Indonesia yang biasa support Garasi Drift untuk pengecatan mobil. Lanjut di sini ada booth-nya Motul, sponsor utama dari mobil gua. Ya, mobil gua ada di sini kebetulan. Dan untuk event IMS kali ini gua bawa 4 mobil deh. Ntar kita lihat satu-satu. Satu ada di booth-nya Motul nih, S15 gua yang lupa gua kunci kayaknya. Oh, nggak ada yang kunci. Ada yang gua lupa lagi kayaknya. Yaitu cabut akinya. Ini akinya kalau nggak dicabut soak soalnya. Dan iya bener, gue lupa nyabut akinya. Nah, harus kita jumper sih pas loading out. Nah, pokoknya mobil gue di sini selain dipajang di booth-nya Motul, ini juga terdaftar jadi NMAA Top 50 yang nanti bisa ada kemungkinan menang juga. Karena tahun lalu gue udah sempat masuk top 5. Lu bayangin aja mobil gue yang gue modifikasinya itu bisa dibilang ya, menurut gue yang nggak detail-detail banget tapi masuk top 5 gitu ya, lumayan banget. Itu di tahun 2021. Insya Allah sih di tahun ini semoga bisa masuk juga. Kita lanjut, di sini ada booth Petrolis ya. Ini ada display Petrolis X Garasi Drift yang jaketnya gue pakai dari tadi. Dan bagi kalian yang mau langsung aja cek Tokopedia-nya Petrolis. Semoga pas video ini diupload barangnya masih ada ya untuk kalian. Soalnya limited edition banget. Harusnya sih udah habis. Dan di booth Petrolis ini dipajang mobil gue, mobil balap gue yang baru aja selesai dimodifikasi di video sebelumnya. Dan ini abis dari sini langsung mau kita dyno. Dan kita pakai drifting karena cikal bakal mobil ini emang diperuntukkan untuk drifting. Kalau kalian lihat sih di sini masih rapi banget ya. Kalian yang datang ke sini pun juga pasti ngeliatnya ini kayak bukan mobil drifting, kayak mobil kontes karena bener-bener kinclong, nggak ada lecet sama sekali ya. Emang baru selesai cat sih mobil ini, belum sempat dipakai tempur. Tapi abis ini mau kita pakai tempur langsung di event drifting. Lanjut yuk kita lihat yang lain. Nah, booth-booth di sini tuh intinya menawarkan produk-produk aftermarket ya. Ini ada stiker, ada knalpot BBK dari Speedz. Pokoknya bagi kalian anak otomotif datang ke sini tuh pasti jadi main belanja terus karena barang-barang yang tawarin tuh lengkap. Ada Beetle Black juga, ini cover mobil yang biasa dipakai di Garasi Drift sesuai sama bentuk mobil kalian. Asik banget. Di sini ada lampu-lampuan untuk penerangan mobil. Pokoknya segala parts modifikasi yang kalian butuhin itu ada di sini. Dan di-combine juga sama mobil-mobil yang udah dimodif juga. Jadi pokoknya ini acara buat anak mobil mantap banget sih. Dan di sini ada booth dari Young Motor, ada SFL ini yang gue pakai di wing belakang gue. Keren banget. Jadi dia kayak DRL yang customize gitu. Kalian mau di lampu depan kayak atau lampu belakang bisa juga. Jadi kayak mobil-mobil zaman sekarang yang DRL tuh panjang-panjang dan pokoknya keren banget deh. Kalian lihat aja mobil gue yang S15, lampu belakangnya tuh kayak gitu. Oke, banyak banget deh parts-parts modifikasi dari Young Motor. Ini ada Osram juga yang gue pakai di S15 gue. Dan kalau kalian lihat di sini ada booth-nya Max Decal, yaitu stiker yang biasa kita pakai di mobil-mobil kita.
Bahkan hampir seluruh mobil gue yang ada di sini stikernya dari Max Decal. Nah, di sini ada mobil display dari Max Decal dan kalau kalian lihat nih, ini stikernya bener-bener bagus banget, premium dan nggak kayak stiker. Nah, ini yang gue suka dari stikernya Max Decal. Bener-bener feel-nya tuh kayak cat ya. Sebelahnya ini ada R35 juga ya, R35 yang body kit depannya ini setahu gue yang 2017 yang udah facelift. Lucu banget, warna oranye dari Dress Up Garage. Lucu banget sih ini si R35 ya. Oke, di sini ada mobil modifikasi dari Surabayan Style ya. Kalau kalian ingat, modifikasi Surabaya ini identik sama lampu-lampuan dan audio serta Innova, mesin-mesin diesel. Dan ini mesinnya di wire tuck, rapi banget, nggak kayak mesin Innova sih. Gue ngeliatnya kayak apa ya? Ya pokoknya ini keren banget dah mesinnya. Kalian lihat sendiri aja deh. Ada Karma di sini yang full karbon. Ini full karbon semua bodinya, walaupun kayaknya bagian pilar sini lapis ya, tapi tetap aja keren banget untuk sebuah mobil kontes. Mantap deh. Oke, sekarang lanjut sama gue karena suaranya Jiko udah habis. Di bagian sini ada booth yang keren nih, temanya Mad Max. Karena yang dipajang adalah mobilnya Amandio. Ini bootnya NMAA dan ada NMAA verified produknya mulai dari DNZ Wheels, ada yang ring 16 sama ring 15, dan ada juga turbo bastard yang keren juga. Dan dipajang di sini mobilnya Amandio karena Amandio itu masuk ke dalam NMAA multi channel sekarang sama kayak Garasi Drift, dan ini mobil yang lagi dibangun. Jadi ini konsepnya beda banget sama mobil yang lain yang ada di sini. Ini yang belum selesainya, dan ini keren karena S14 dengan mesin LS. Gue nggak tahu LS7, LS berapa, LSX ini. Ini benar-benar dibangun buat kompetisi car-nya dia di tahun 2023. Keren banget karena semuanya fibernya pasti enteng banget. Gue nggak tahu cara bukanya. Angle-nya juga kalau bisa patah walaupun sama kayak punya GD. Tapi yang gue suka banget adalah handbrake-nya. Handbrake-nya ini adalah karbon. Nah, karbonnya ini mirip banget sama di mobil-mobil rally yang ada di ProDrive. Jadi keren banget, kayak kepalanya dinosaurus, brontosaurus ya, keren. Dan yang spesial di mobil ini adalah bagian gardan belakangnya. Ini yang pengen banget gue beli. Mungkin next kalau udah ada budgetnya gue mau beli gardan yang kayak gini. Ini adalah Quick Change Winter atau RTS ya, gue nggak tahu mereknya apa, ada beberapa merek. Dan ini dia spesialnya adalah bisa gonta ganti final gear dalam hitungan 2 menitan. Jadi tinggal ganti gear belakangnya doang, lepas, pasang gear baru, isi oli, dan itu udah ngerubah final gear keseluruhan. Ini bakal jadi mobil yang kompetitif banget dan bakal kita lihat di kejuaraan drifting 2023. Seru banget pastinya, dan kita lanjut ngelihat mobil-mobil NMAA Top 50 lain. Jika udah bahas Liberty Walk, dan di sini ada Liberty Walk lagi tapi Mini Cooper. Ini keren banget juga karena wide bodinya stylenya Liberty Walk. Salah satu mobil yang menarik banget di NMAA Top 50, tapi di sana juga ada yang menarik. Ada beberapa Mercedes, ada Mercedes yang ceper banget di sini. Terus ada Mercedes yang ceper banget juga tapi wagon. Gue suka banget nih yang wagon-wagonan kayak gini. Kita lanjut. Dan sekarang kita ada di booth yang keren banget. Boothnya Garasi Drift. Ada Mona Lisa dipajang. Sebenarnya Mona Lisa lebih cocok dipajang di sana ya. Tapi kita ada space di sini yang harus kita taruh mobil karena mobil ini masuk ke NMAA Top 50. Walaupun sebenarnya banyak bagian yang rusaknya. Cuma alhamdulillah masih masuk, emang karena parts-parts modifikasi yang gue pasang di sini benar-benar top menurut juri-juri dari NMAA. Dan harusnya warna putih, tapi karena event ini tetap gue warnain biru oranye, belum gue lepas karena pengen nyamain mobil-mobil Om Koko yang ada di depan tadi. Dan di booth Garasi Drift nggak cuma ada mobil aja, kita juga majang velg DNZ Wheels. Di sini ada yang baru banget, DNZ Roku sama DNZ Tormenta.
Dan di belakangnya ada Petrolis X Garasi Drift. Di sini ada t-shirt dan jaket kolaborasi antara Petrolis dan Garasi Drift yang keren-keren banget juga. Dan yang menarik di sini ada simulator. Jadi setiap pembelian 100.000 dapat kupon bisa main simulator drifting. Di sini Zico yang lagi mecahin rekor. Rekornya Zico yang paling tinggi, kedua gua. Dan sekarang dia lagi main nih, mau mecahin rekornya sendiri. Ayo kita lihat mobil-mobil lain yang nggak kalah kerennya. Dan pastinya ada mobil Garasi Drift juga di sana yang lagi dipajang. Oke, di sini ada mobil yang gue suka banget, ada Lancer Evo 9 dengan body kit Faris white body. Kita pernah lihat mobil ini di Surabaya dan gue masih amazed banget sama mobil ini. Dan sekarang kita bisa lebih lega ngeliatnya karena di Surabaya itu sempit-sempit banget. Di sini kita bisa memperhatikan lebih dalam white body kit dari Faris yang keren banget ini. Di bagian sini ada mobil-mobil stance yang ada beberapa dari Jogja. Menurut gua keren banget, ada satu yang paling top menurut gua, ini adalah Chrysler dengan velg yang gede banget velgnya dan ceper banget. Ini keren banget sih Chryslernya. Bokap gua punya Chrysler, ntar kita giniin kali Chrysler bokap gue. Sekarang kita lanjut ke bootnya Yokohama dan DNZ Wheels. Oke, kita udah sampai di bootnya Yokohama, Pako dan DNZ Wheels. Kita udah majang juga di sini DNZ Wheels. Ada Type 1, ada Tormenta, ada Roku. Jadi ini DNZ Wheels yang sekarang lagi ada di pasaran. Dan kalau kalian mau, cepetan deh klik link di description atau ke dealer-dealer resmi kita. Dan di sini ada i86 yang habis digeber habis sama Zico. Ini udah kita stikerin i86 yang tadinya putih hitam jadi merah hitam dengan livery DNZ Wheels yang menurut gua sekarang jadi kayak mobil balap. Mungkin suatu saat kita pakai mobil ini jadi mobil balap ya, diganti mesinnya pakai rotary kayak di Jepang dan di Malaysia. Keren banget i86 pakai mesin rotary. Sekarang kita lanjut ngelihat boot yang lainnya. Yang gue suka dari IMX 2022 ini adalah hampir semua brand sekarang udah punya custom build boot ya. Ini bener-bener semuanya custom gitu. Dari mulai ini nih yang simpel banget Venom tapi bootnya keren gitu. Garasi Drift juga full custom, tapi kalau Garasi Drift sih dari tahun lalu juga udah full custom terus. Tapi boot-boot lainnya sekarang ini udah full custom yang bikin berasa banget expo-nya dan bener-bener berasa kayak SEMA di Amerika. Keren. Oke, kita udah di penghujung acara dan ini kalian yang datang dari tadi, thank you so much karena udah beli merchandise kita. Kalian dapat ini nih, tanda tangan. Nah, yang nggak datang nyesel kan? Nyesel banget karena ini kita nggak pernah jual. Kita cuma sharing aja. Eksklusif loh. Eksklusif. Dan tadi udah ada pengumuman yang menang tuh nggak salah yang Evo, Mas. Evo yang kemarin di Surabaya. Emang cakep banget sih. Gue tadi udah bilang kan. Tadi gue udah bilang ini mobil gue suka banget. Ada top 5, lupa gue siapa aja, ntar dimasukin di video deh mobil-mobilnya. Dan untuk yang perang bintang yang menang, tau gak? Gading kemarin. Congratulations Mas Gading. Walaupun gue dukungnya Andre Taulani, ya, emang itu proper banget sih. Itu. Tapi harusnya kita dukungnya Uya karena dia pakai DNZ. Iya. Tapi Uya juga kita dukung. Ya pokoknya keren-keren semua. Keren-keren yang semua. menang Gading, modifikasinya paling mantep deh katanya. Mentok ya, banget. Mobilnya R8 juga sih. Iya. Dan sekarang kita nungguin pengumuman giveaway. Giveaway Subaru Forester. Yang sempat kita modifikasi juga body kitnya sama velgnya. Penasaran banget. Coilover. Gue udah naruh tiket juga soalnya. Jadi bisa jadi menang. Kalau lo yang menang dianulir. Oke, kita udah sama pemenangnya nih. Dari Cianjur katanya. Iya. Siapa namanya, Mas? Muhammad Ramadhani. Wah, selamat sekali lagi, Mas. Itu Ya, mobil udah benar. kita modifikasi. Jangan dijual lagi. Insya Allah.
Mau diapain rencananya mobilnya? Buat dipakai sehari-hari. Mau dipakai harian? Iya. Dan gimana perasaan lu sekarang nih? Tahu-tahu menang Subaru Forester yang modifikasinya juga udah pol banget. Ya gimana ya? Gak nyangka juga, yang gak nyangka sih pastinya. Tapi ya bersyukur juga udah dapat ini. Acara akhirnya selesai, bener-bener ini memuaskan banget acara ini ya. Akhirnya ramai banget, semuanya seru lengkap. banget. Semuanya lengkap, kita bisa ngeliat semua mobil yang keren-keren di sini, semua brand yang keren-keren di sini. Ya. Yang menang juga deserve banget menurut gua. Yang paling penting adalah kita bisa ketemu subscriber kita secara Iya. langsung. We really love you guys dan thank you so much sudah beli merchandise kita, udah support Galaxy Drift selalu. Ya. Thank you juga buat panitia IMX nih ya. Ya pecah ya, mereka Sama. kerjanya bener-bener top banget deh. Dan gitu aja mungkin ya untuk video kali ini. Kita lanjut ke rangkaian. Goodbye. Dadah.